Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 3 kami akan membahas terkait dengan kejahatan dan upaya penanggulangannya. Tanpa berlama-lama kami akan bahas di materi-materi selanjutnya. Pengertian kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana. Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita ataupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali didasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang hoaks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Faktor penyebab kejahatan. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, faktor yang bersumber dari dalam diri individu atau intern, yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu atau ekstern. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan seseorang yang memiliki pendidikan rendah, kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada di masyarakat. Dua, faktor ekstern. Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu atau ekstern, terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat A. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, B. Pergaulan yang memberi contoh atau tauladan, C. Lingkungan ekonomi atau kemiskinan atau kesengsaraan, D. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. Faktor penyebab lainnya seperti 1. Faktor sosial dan ekonomi, 2. Faktor psikologis dan kepribadian, 3. Faktor lingkungan dan budaya, 4. Faktor keluarga dan pengawasan, 5. Faktor media dan teknologi. Unsur-unsur penyebabnya kejahatan terbagi atas 5. Yang pertama, pelantaran anak. Karena banyaknya pelaku kriminal sebenarnya sudah terbiasa dengan perilaku menyimpang sejak kecil. Akibatnya kurangnya perhatian dan pendidikan moral. Kedua, kesengsaraan atau kemiskinan yang membuat angka pencurian naik ketika kebutuhan hidup semakin sulit. Yang ketiga, nafsu ingin memiliki, yaitu dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mampu dipenuhi sehingga mendorong seseorang melakukan hal kejahatan. Yang keempat, alkoholisme. Karena alkohol sering menyebabkan hilangnya kontrol diri dan memicu kekerasan maupun pencurian. Yang terakhir, rendahnya budi pekerti dan pendidikan yang membuat seseorang kurangnya memahami norma sehingga lebih mudah berbuat kriminal. Ada 8 kejahatan di muka bumi. Yang pertama, kejahatan perorangan, perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Yang kedua, kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian kendaraan bermotor. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh keberkedudukan tinggi. Yang keempat, kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, sabotase, dan sebagainya. Yang kelima, kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum yang menanggirinya apabila mereka terus-menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat. Yang keenam, kejahatan konvensional antara lain yaitu perampokan. Yang ketujuh, kejahatan terorganisasi yang meliputi pemerasan, pelacuran. Yang kedelapan, kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan sebagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.
Teori association diferensial atau differential association theory. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui sosialisasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Teori sosialisasi diferensial, association diferensial kejahatan menurut Sutherland menyatakan bahwa pertama, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Yang kedua, bagian penting dari studi tentang perilaku kriminologi terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat. Yang ketiga, menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori-teori kriminologi tentang kausasi kejahatan. Yang pertama, teori tegang atau strain teori. Nah, teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan, cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan, dan akhirnya kejahatan itu dia muncul. Nah, berikutnya teori kontrol sosial atau social control theory. Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum itu sendiri. Itu saja, sekian dari saya. Upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, seperti penal police, criminal police, atau strafrechtspolitik. Tujuan utama adalah melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Tahapan penegakan hukum pidana. Yang pertama, formulasi. Penegakan hukum pidana in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua, aplikasi. Penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, eksekusi. Penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pendekatan penanggulangan kejahatan. Yang pertama, pendekatan penal. Kebijakan yang bersifat represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Yang kedua, pendekatan non-penal. Kebijakan yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Peran aparat penegakan hukum. Yang pertama, upaya preventif, menjaga ketertiban umum, memberikan penyuluhan hukum, melakukan patroli dan membangun kesadaran hukum di masyarakat. Yang kedua, upaya represif, melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan dan menjatuhkan pidana. Tujuan akhir, perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial kompleks, tidak berdiri pada satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kejahatan tidak bersifat herediter atau bawaan sejak lahir, melainkan muncul dari proses pembelajaran, pengaruh lingkungan sosial, tekanan ekonomi, kondisi psikologis, serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dari sudut pandang yuridis, kejahatan ditemukan oleh rumusan hukum pidana, sedangkan dari perspektif sosiologis dan kriminologis, kejahatan dipahami sebagai perilaku yang menyimpan dari norma sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.